Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 467 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 12 September 2022 diambil dari 2 Timotius 1 ayat 9. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Adi palua jala di jodoh hita marhiti-hiti pajuun nabadia, dada marguru tu ulauta, tung sian tahina dot sian asini roha, nabi nasabasahu tu hita di bagasa Kristus Yesus, nasia mula ni mulana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita pasti pernah mendengar seseorang memanggil kita. Ketika kita dipanggil oleh seseorang, yang pertama adalah bahwa ada sesuatu yang dia mau sampaikan kepada kita, atau ada sesuatu yang dia butuhkan daripada kita. Sehingga ketika seseorang memanggil kita, maka dia mengenal kita dan dia mampu mengerti kelemahan kita juga. Demikian juga pada firman Tuhan pada saat ini, Paulus mengingatkan Timotius sebagai yang disebut dengan anak rohani di dalam Kristus. Dia bersuka cita untuk mengajarkan kepada Timotius tentang hal-hal yang berhubungan dengan iman. Timotius yang pada saat itu masih muda, dia harus menjadi pimpinan jemaat Efesus. Dia banyak menghadapi persoalan-persoalan dari dalam jemaat Efesus sendiri, dari orang-orang tua karena dia masih muda. Dari anak-anak muda juga mungkin dia menghadapi persoalan, tantangan. Karena apa? Karena mereka tidak mengakui Timotius. Dari luar juga mereka juga banyak menghadapi persoalan-persoalan tantangan dalam pemberitaan firman. Tetapi sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa dia sadar akan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan memanggil Saulus menjadi Paulus, di mana dikatakan dari penganiaya orang-orang Kristen menjadi orang yang memberitakan firman Tuhan, dari penganiaya pengikut Yesus Kristus menjadi orang yang memberitakan tentang Yesus Kristus sendiri, yang merupakan adalah juru selamat dunia. Dan itulah yang menggerakkan hati Paulus dalam kehidupannya, sehingga dia mau supaya Timotius juga mengikuti perilaku teladan yang dia sudah lakukan. Dia mengikuti dan menuruti teladan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus, yang itu dapat diketahui oleh Timotius melalui pengajaran-pengajaran yang diterima dari Paulus dan juga dari pendengaran pembacaan Alkitabnya.
Oleh karena itu pada saat ini dikatakan kepada kita supaya Timotius itu di dalam kehidupannya dia yakin sepenuhnya untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan kepada segenap makhluk. Dia jangan menjadi kalah oleh karena dia muda, tapi dikatakan menjadi teladan dalam iman, dalam kasih, dalam perbuatan, dalam tingkah lakunya. Firman Tuhan saat ini dikatakan kepada kita, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, dikatakan di situ supaya Timotius sebagai anak rohaninya, dan juga disampaikan kepada kita pada saat ini sebagaimana disampaikan oleh Paulus kepada Timotius dalam ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Paulus menginginkan supaya setiap orang yang percaya, setiap orang yang sudah merasakan berkat pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya, setiap orang yang mengatakan bahwa dia adalah pengikut Yesus Kristus, maka dia harus berani untuk bersaksi. Jangan malu untuk bersaksi tentang Kristus itu. Apalagi kalau kita sekarang, viral sekarang itu, di mana dikatakan bahwa Wali Kota Cilegon menandatangani di kain kafan, yaitu bahwa kota Cilegon adalah kota tanpa gereja. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang menjadi takut untuk itu, untuk menunjukkan siapa dia, apa agamanya. Tetapi dikatakan kepada kita, jangan pernah malu untuk memberitakan Injil, baik atau tidak baik waktunya. Karena apa? Karena untuk itulah kita dipanggil. Kita dipanggil bukan untuk bersenang-senang saja, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan, barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Artinya bahwa bukan untuk bersenang-senang di dunia ini ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat kepunyaan Tuhan, menjadi anggota gereja, menjadi orang Kristen. Tetapi kita dipanggil, dikatakan di situ, supaya kita mampu mewujudkan visi dan misi yang dimana Yesus datang ke dunia ini, supaya seluruh dunia mengenal kasih Allah, supaya seluruh dunia diselamatkan dia dari dosa iblis dan maut. Dikatakan kepada kita, kita dipanggil bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi kita dipanggil hanyalah berdasarkan maksud dan kasih karunia Tuhan sendiri, untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepada kita. Sadarlah panggilan Anda, jabatan Anda, posisi Anda, tugas Anda, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kemampuanku, bukan karena kepandaian kita, bukan karena kemampuan kita, banyaknya harta kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi hanyalah karena kasih karunia, di mana kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan menjadi alatnya, menjadi pengikutnya. Dan itu dikatakan melalui panggilan kudus, di mana di dalam kehidupan kita, kita harus mampu untuk menunjukkan sebagai orang-orang yang dipanggil dengan panggilan kudus, maka kita harus berusaha untuk senantiasa berusaha hidup kudus. Tuhan menginginkan pertobatan dalam kehidupan kita.
Tuhan menginginkan pertobatan kita, itu yang disampaikan melalui khotbah minggu kita pada hari kemarin. Bagaimana kita mau menunjukkan buah daripada pertobatan, pengenalan akan Kristus, dan pemberitaan akan berita Injil, baik atau tidak baik waktunya. Dan ketika kita juga mau melakukan tugas-tugas kita, ingatlah, bukan karena kelebihanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan karena perbuatanmu yang lebih daripada orang lain, tetapi hanya karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu sudah diberitahukan sebelum permulaan zaman. Kita sudah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Sama seperti dikatakan sebelum dunia dijadikan. Sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah memilih kita. Oleh karena itu, dengarkanlah panggilannya. Dan ikutlah supaya kita menjadi pembawa keselamatan kepada orang lain. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa Tuhan memanggil kami untuk keselamatan itu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kekuatan kami, bukan karena untung rugi kami, tetapi karena kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Oleh karena itu, mampukan kami untuk menghargai panggilan itu. Mampukan kami untuk dapat menunaikan tugas panggilan kami dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Dimanapun dan apapun yang kami kerjakan, itu semuanya untuk menyatakan Injil keselamatan kepada dunia ini. Terima kasih surga, terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ingatlah pekerjaanmu. Disitulah Tuhan memanggil engkau untuk menjadi alatnya. Salam.